Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai e-government untuk memenuhi tugas UTS. Kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Irma Dila Febrianti, NIM 1804411000038, dan Lili Sudarwati 1804411000132. Di sini kami akan menjelaskan pengertian dari e-government, implementasi penerapan e-government, e-participation, e-demokrasi. E-government merupakan kependekan dari electronic government atau diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi pemerintah elektronik. E-government biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah, atau pemerintah transformasi, yang adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik, di mana suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu contoh penerapan dari e-government di Indonesia yaitu di Sragen dengan menerapkan One Stop Service OSS, di mana Kabupaten Sragen merupakan salah satu pemerintahan kabupaten yang menerapkan e-government dengan baik dan merupakan kabupaten yang menjadi percontohan dalam suksesnya penerapan e-government. Di Kabupaten Sragen sendiri perlu dilakukan suatu analisis penerapan e-government yang akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun e-government di daerah tersebut. Analisa yang dilakukan antara lain melihat seberapa jauh penerapan G2C, G2B, dan G2G di pemerintahan Kabupaten Sragen. Salah satu contoh penerapan e-government di dunia yaitu pada Korea Selatan. Korea Selatan merupakan salah satu negara terbaik dalam menerapkan e-government berdasarkan penilaian dari PBB. Beberapa e-government di Korea Selatan menjadi best practice e-government yang dijadikan sebagai percontohan penerapan e-government di dunia. Participation adalah bentuk e-government yang dikembangkan oleh pemerintah Korea Selatan untuk dapat menilai kualitas dan kegunaan informasi dan berbagai layanan publik yang disediakan oleh sebuah negara yang bertujuan untuk melibatkan masyarakatnya dalam membuat kebijakan publik melalui pemanfaatan berbagai program e-government. Masyarakat Korea Selatan dapat menyampaikan kritik, saran, dan keluhannya melalui website ini, dan aspirasi yang mereka sampaikan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Demokrasi partisipasi merupakan aspek penting dalam proses governance. Seiring dengan meningkatnya demokrasi, maka demokrasi juga merupakan aspek penting dalam proses governance. Demokrasi dapat diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung atau melalui perwakilan dalam proses pemerintahan. Antti Roiko menjelaskan bahwa partisipasi dalam politik secara konvensional yaitu ikut serta dalam pemilihan umum atau menjadi anggota aktif dalam suatu partai. Namun sekarang ini yang terpenting adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. E-demokrasi, partisipasi yang diterapkan pada setiap negara berbeda-beda sesuai dengan konteks dan jenis demokrasi yang dianut. Pada umumnya, negara menganut sistem perwakilan. Demokrasi dalam sistem perwakilan menekankan pada komunikasi atau interaksi antar masyarakat, pemerintah dan pegawai pemerintah, dan meningkatkan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan sesuai dengan aspirasi masing-masing. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.